Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan mengenai video saya yang sebelumnya, mengenai pembahasan masalah tarik sukmo. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa lelaku tarik sukmo kebanyakan ada yang gagal. Yang pertama yang perlu dipahami bahwasanya semua doa yang dipanjatkan sama Sang Hyang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semuanya dikabulkan. Loh, mengapa begitu Ki? Kan dalam hal ini sudah Ki Sabrang Alam bantu dari sana. Memang benar, sudah saya bantu dari sini. Namun, ketika semua doa yang saya panjatkan itu semuanya dikabulkan, berarti saya ini sama halnya menyamai dengan kedudukan Gusti Allah. Sama halnya menyamai kedudukan Tuhan. Karena yang mengabulkan doa itu Tuhan, bukan saya. Jika semua doa yang saya panjatkan semuanya terkabul tanpa ada yang terlupa, berarti sama halnya saya menyamakan diri saya dengan Tuhan, dan hal tersebut merupakan bagian dari dosa besar. Hal tersebut bagian dari kesyirikan, yang mana memang saya ditegur kepada guru-guru saya ditegur sama guru-guru saya untuk mengarahkan kepada saudaraku semuanya yang pikirannya dan jalan arahan spiritualnya masih melenceng. Karena ketika Tuhan belum mengabulkan akan doamu, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ataupun ada hal lain yang nantinya terbaik untuk saudaraku. Saya berikan gambaran yang mudahnya. Ketika saudaraku menjalankan laku tarik sukmo, saya berikan contoh nama ya. Namanya Andi, mau melakukan tarik sukmo sama Villa. Ternyata Andi ini menjalankan laku tarik sukmo selama 1 minggu, tidak ada hasilnya sama sekali. Kita kupas terlebih dahulu mengapa Andi ini bisa tidak berhasil. Yang pertama, bisa jadi karena dalam hati Andi ini masih ada perasaan gelisah, ngedumel lainnya, perasaan iri, hasut, dengki, dan lainnya. Karena pasangannya ini ternyata sudah mempunyai pacar. Dan sifat iri, hasut, dengki yang jelek-jelek itu yang tersampaikan sama Villa ini. Villa ini bukannya tambah cinta, malah tambah benci, tambah sumpek dan lainnya, karena energi yang dikirimkan yaitu energi kesumpekan. Makanya dalam video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan, hatinya ini harus benar-benar tenang, harus benar-benar bersih dari segala macam hal sifat buruk lainnya. Nanti ketika sudah melakukan hal ini, insya Allah energi spiritualnya bisa tersalurkan sama Villa. Kemudian sebab lainnya itu karena saudaraku belum menyandarkan mengenai hajatnya sama Gusti Allah. Mengapa dalam hal ini kok perlu untuk disandarkan? Begini, saya berikan gambaran contoh. Saya ibaratkan seperti orang memanah. Ibaratkan ini busur, kemudian ini anak panahnya. Anak panahnya ini agar bisa sampai sama tujuannya harus ditarik dahulu. Bagaimana caranya agar bisa melesat? Dilepaskan. Lah, seperti halnya saudaraku, ketika saudaraku masih memikirkannya, kemudian terlalu diarep-arep, terlalu ditunggu, kapan ya kira-kira, saudaraku tidak bisa menyandarkannya sama Gusti Allah, saudaraku tidak bisa memasrahkannya sama Gusti Allah, maka energi spiritual asmoronya masih tertinggal di badan saudaraku, belum melesat di targetnya. Maka
Ketika tahapan pertama, pembersihan hati sudah dijalankan, tahapan kedua, sandarkan sama Gusti Allah. Kemudian, tahapan yang ketiga, ketika sudah menyandarkannya, jangan dipikirkan berulang-ulang. Dalam artian, saudaraku ini terlalu gelisah. Kapan ya kira-kira ya? Kok saya sudah menjalankan hal ini tidak bisa? Apakah karena hati saya ini terlalu kotor ya? Lah, ini namanya suuzon. Dan sifat suuzon bisa membatalkan energi yang tersampaikan sama targetnya. Jadi, hal yang perlu dilakukan yaitu husnuzon, berprasangka baik. Ketika pikirannya ada pikiran yang aneh-aneh, maka saudaraku wajib alihkan untuk berpikiran baik, berhusnuzon. Tahapan yang terakhir, seseorang bisa berjodoh itu dikarenakan adanya ikatan energi spiritual asmoro. Jika antara satu orang dengan orang lainnya tidak ada ikatan energi spiritual asmoro, maka sampai kapanpun tidak akan bisa kembali lagi. Makanya untuk tahapan bagaimana caranya agar bisa terjalin ikatan spiritual asmoro sudah saya jelaskan dalam video-video saya yang lainnya, dan saya kira saya tidak perlu untuk mengulangi kembali untuk mengajarkan hal-hal macam ini. Karena hal-hal macam ini, 3 video yang ini sama yang sebelumnya itu sudah saya bahas saat saya live streaming, sudah saya jelaskan secara gamblang. Dan kali ini videonya saya buatkan secara terpisah agar saudaraku mudah untuk memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.